Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut ahlul khair. Mereka pencinta ilmu, perindu surga. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana mereka berada? Insya Allah siang hari ini ada di Masjid Ar-Rayyan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin Allahumma amin. Baik, untuk saudara sekalian, sekarang kita berada di tanggal berapa? Jangan sebut masehinya, sebut hijriahnya, berarti tanggal 20 Muharram. Momen yang luar biasa. Sebab Muharram itu bulan suci. Amal soleh yang dilakukan pahalanya berlipat ganda. Amal salah yang dibuat dosanya pun lebih besar. Setelah berakhir bulan Muharram nanti masih lama kita ketemu bulan suci, yaitu bulan Rajab, 6 bulan kemudian. Maka cocok kalau hari ini tadi dilakukan santunan anak yatim dan duafa. Alhamdulillah. Itu isi santunannya apa tuh? Voucher umroh. Kalau voucher umroh bisa ambil ke tempat saya, diskon 2 juta. Insya Allah. Saya mendoakan ibu-ibu semua Allah berikan kesempatan bisa ke Haramain. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena kita masih di bulan haram, yaitu tepatnya bulan Muharram, ada baiknya kita menggali barokah. Kalau saya tanya ibu sekalian, harapannya apa di tahun 1446 Hijriah ini? Harapannya apa? Lebih baik, berarti lebih berkah. Apa sih berkah itu? Al-barakatu ziyadatul khair fi kulli syai'. Barakah itu adalah semakin baik dalam segala hal. Kalau orang beriman 3 hal. Pertama, urusan tauhidnya lurus, kuat, akidahnya benar. Akidah yang benar itu tidak lain, inna dina indallahil Islam. Apa artinya? Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Sampai mati wala tamutunna illa wa antum muslimin. Sampai mati kita bawa Islam. Kemudian yang kedua, berkah yang kita harapkan adalah semakin istiqomah ibadahnya. Bukankah kita diciptakan memang untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Surat apa tuh? Surat Al-Dzariyat. Surat nomor 51 ayat di nomor 56. Jadi ngomongin ibadah yang kedua. Yang ketiga, barakah itu adalah ketika akhlak setiap muslim menjadi baik, yaitu akhlakul karimah. 3 hal ini yang paling penting ngomongin barakah. Adapun urusan duniawi itu bonus tambahan saja. Ustaz, berkah itu kan kalau seseorang memiliki anugerah, Allah berikan anugerah yang banyak, rumah megah,
mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Hafal nggak Bu? Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Alhamdulillah. Tapi jangan risau. Sebenarnya bukan kekayaan yang kita dambakan, tapi yang kita dambakan apa? Yang kita dambakan apa? Kebahagiaan. Nah, untuk meraih barokah itu, mari kita ambil ilmunya siang hari ini. Setidaknya 5 hal. Kalau kita lakukan dengan baik dan benar, niscaya Allah berikan pada kita keberkahan dunia sampai akhirat. Yang pertama, ketika seorang hamba menyadari kekurangannya, dia banyak minta ampun kepada Allah, maka Allah akan turunkan untuknya berkah yang banyak. Saya bacakan ayatnya supaya nanti kita makin menghambakan diri pada Allah. Yaitu Quran surat Nuh, surat yang ke-71, ayat di nomor 10, 11, 12. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Maka berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Niscaya akan diberikan 5 kebaikan sebagai berkah. 1, hujan yang lebat yang menyuburkan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. 5, sungai-sungai yang mengalir. Di sini ada pesan ini. Berarti kita mesti banyak minta ampun. Saya ingin tahu ibu-ibu di sini prakteknya udah benar atau belum nih? Syairnya semoga tidak ada yang salah. Bangun tidurku terus. Yang bilang mandi berarti kurang tepat. Bangun tidurku terus berdoa. Lanjutannya apa? Nah, di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa. 100 kali istighfarnya. Itu baru benar. Jangan bangun tidur terus mandi, supaya nggak ngantuk nih. Ayo syairnya kita apakan Bu? Kita dendakan ya. Ayo. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi sholat tahajud 100 kali istighfarnya. Ayo sekali lagi yuk. Ini diamalin berkahnya luar biasa. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi sholat tahajud 100 kali. Tepuk tangan anak-anak. Jadi benar ya, kalau kita banyak minta ampun berkahnya luar biasa. Rumusnya itu tadi dipraktekin, tidak usah banyak-banyak, seminggu 7 hari saja. Berarti setiap hari. Itu janji Allah itu. Kalau kita banyak minta ampun, artinya kita bertobat kepada Allah. Allah menjadikan kita semakin baik.
Mana ayatnya? Allah janjikan orang yang taubat itu diampuni, dirubah hidupnya. Quran surat Al-Furqan. Nanti boleh dibuka ya, Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat di nomor 70. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya lihat di sini ahli taubat semua ini. Ayo kita istighfar yuk. Astaghfirullah. Sekali lagi, astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah, baik, pertanyaannya, praktekin besok pagi, siap? Kalau ingin dipraktekin jangan sendirian Bu. Sama siapa? Yang ada suami dan anaknya. Bangunin tuh anak menantu, boleh tuh Bu. Sebab apa? Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya di penghujung malam itu. Yang penting bangun tidur terus, di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Luar biasa ini, Masya Allah. Kata Rasulullah apa? Rahimallahu ala rajulin qala minal laili fasalla summa istayqadha zawjatahu fa in abat nadhal ma'ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam bersamanya. Kalau tak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, ini juga berlaku bagi para istri. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fasallat summa istayqadat zawjaha fa in abana dhahal ma'ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia bangunkan suami untuk sholat malam. Kalau nggak mau bangun, kalau tak mau bangun, sama dipercikan air di wajah suami. Siap? Ini hadisnya sahih riwayat Ahmad ini. Insya Allah kalau sudah ngomong duluan suami senang Bu. Ya, apalagi ibu katakan pada suami, malam yang indah, pagi yang cerah. Mana cakepnya? Malam yang indah, pagi yang cerah. Hati bahagia tak pernah resah. Senang dan susah alhamdulillah. Kurang kenyang boleh nambah. Apa yang ditambah ini? Masya Allah Bu, itu syair yang bagus. Ibu tinggal tambahkan satu lagi, ya. Nanti pulang dari taklim, bilang sama suami, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Bu, emang mau sehidup semati? Maunya sehidup? Ada ayatnya nggak tuh? Nah, ayatnya ibu buka bareng sama suami sama anak ya, yaitu Quran surat 13 Ar-Ra'd. Ingat-ingat Quran surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 23-24.
A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddah. Perhatikan artinya, indah. Ini surah cinta Allah. Surga ada yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Jadi pengennya sehidup sebelah kanan, pengennya sehidup. Nah begitu ya namanya. Jangan sehidup. Yang ngomong hidup semati itu dusta ya. Jadi ilmunya apa? Agar hidup kita barokah, banyak minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, agar hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini yang sangat penting, yaitu menjaga kesabaran. Bu, sabar itu ada batasnya enggak? Pinter. Dulu ngomongnya apa? Sorry ya, kesabaran udah habis. Padahal sabar itu luas tanpa batas. Sabar dalam apa Ustaz? Pertama, sabar dalam taat. Kalau kita tidak sabar dalam taat, ibadah kita serampangan. Maka sholatnya pasti dilakukan dengan kesabaran. Tumanninah, tepat waktu. Masya Allah. Yang kedua, sabar menjauhkan diri dari maksiat atau perbuatan dosa. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah sabar menerima ketentuan atau ujian. Manusia itu pasti mengalami namanya ujian atau musibah. Pasti cepat ataupun lambat. Karena orang beriman yakin setiap ujiannya itu pasti dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sabar kunci keberkahan. Pahalanya luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saya lihat yang hadir wajah-wajah sabar semua ini. Padahal sudah mulai lapar ya Bu. Pulang bawa berkat kan? Apa berkatnya? Ilmu. Alhamdulillah. Ini saya hitung ada 500 orang jamaahnya. Benar, 1000. Alhamdulillah 900. Alhamdulillah. Kelas. Ustaz batasi sampai 5 aja ya, sesuai dengan waktu. Yang kedua, menjaga kesabaran. Yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting. Kalau kita ingin diberkahi Allah itu, jangan lupa terus menyambung silaturahmi. Ibu-ibu bertemu di sini ini bukan cuma dapat ilmu, tapi malaikat mengaminkan doa kita. Majelis ilmu itu taman surga. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Saat ibu-ibu berjabat tangan, dosa berguguran. Maka banyak-banyaklah kita menyambung silaturahmi. Orang yang suka silaturahmi, hatinya akan bersih, tidak menyimpan dendam insya Allah. Makanya ada ungkapan jauh di mata, bagus. Ada yang lain ini, dekat di mata, jauh di kaki. Paham gak Bu? Dekat di mata, jauh di kaki. Ngerti maksudnya? Rumahnya dekat tapi gak pernah silaturahmi. Padahal orang yang suka silaturahmi itu, pertama, panjang umur. 2, luas rezeki. 3,
yang tidak kalah penting membahagiakan, saling mengingatkan, dan insya Allah yang suka silaturahmi mengenyangkan. Betul nggak? Iya. Orang yang suka silaturahmi itu pasti hidupnya berkah. Tapi yang memutuskan silaturahmi maka dia mendapatkan ancaman, tidak akan langsung masuk surga. Bahaya ini. Dalam konsep Islam, mendiamkan saudaranya dengan kebencian lebih dari 3 hari tidak halal itu. La yahilu li muslimin ayahjurun akhau qawmu salatin. Tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi ibu sekalian, sambut silaturahmi begitu. Kata jamaah saya yang di At-Taqwa, ini wajah-wajah At-Taqwa banyak di sini. Ini wajah At-Taqwa banyak. Ibu-ibu yang belum talim ke At-Taqwa ya. Jadwal saya Rabu pertama. Di sini ada nih wajah-wajah soleh ini. Banyak ini, masya Allah. Bu, buat apa menanam padi? Kalau tanahnya kering dan gersang. Buat apa kita bertikai? Ayo sambung kasih dan sayang. Lewat apa itu? Silaturahmi. Ini berapa? 3. Sekarang yang keempat, ingin berkah adalah mudah memaafkan. Ibu-ibu, memaafkan orang mudah, ringan, gampang atau enteng? Kalau masih bilang susah, hidupnya nggak berkah. Serius. Sebab memaafkan itu naik derajat jadi ahli takwa. Orang takwa mudah memaafkan. Sekali lagi saya tanya Bu, memaafkan orang yang zalim kepada kita, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Apa Bu? Insya Allah enteng, ringan, gampang dan mudah. Iya. Bagaimana caranya Ustaz? Lihat surat cinta Allah, Al-Quran. Karena memaafkan pahalanya besar banget. Mana dalilnya Ustaz? Quran surat Asy-Syura. Surat yang ke-42. Ayatnya ada di nomor 40. Renungkan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas orang yang zalim, boleh, tapi setimpal. Yang jadi masalah kalau membalas itu setimpal, sama atau lebih. Kalau membalas orang itu kurang, sama atau lebih. Kata orang-orang Aryan, ente jual begitu ya. Maka lebih baik maafkan. Barang siapa yang dizalimi kemudian dia memaafkan, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Begitu. Maka maafkan orang ya. Resep memaafkan, ingat pahala yang besar dan ingin naik derajat. Derajatnya apa? Derajat takwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Saya yakin di sini semuanya ahli takwa. Amin. Apa takwa Bu? Takut sama mertua? Bukan. Takwa itu mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan hanya mengharapkan keridhaan Allah atau balasan Allah. Yang terakhir, yang kelima ya, sesuai waktu kita. Bagaimana supaya hidup kita berkah? Ini mohon maaf, walaupun sering disampaikan, kadang kita lupa. Orang yang ingin berkah hidupnya itu harus banyak-banyak bersedekah. Bu, sedekah itu mudah. Bisa pakai harta,
harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan memberikan pertolongan kepada seseorang, dan bisa dengan doa. Pilih mana? Pilih mana, Bu? Jangan doa doang lah. Sekarang tanggal berapa masanya, Bu? Tanggal 26. Berarti sedekahnya warna apa? Ini tanggal 26 kan? Sedekahnya warna apa? Abu-abu lecek pula. Nggak apa-apa, yang penting bebas. Makanya kalau mau diurut sejak tanggal 1 sedekah. Tanggal 1 sampai tanggal 5 sedekahnya warna merah gambar Bung Karno Hatta. Tanggal 6 sampai tanggal 10 biru. Tanggal 11 sampai tanggal 15 16 sampai 20 ungu. 21 sampai tanggal 26. Ya udah, yang penting jadi gini, Bu, kata Rasulullah itu waktu yang membuat sedekah itu nilainya tinggi. Serius, waktu kita sedang pelit, lawan dengan sedekah. Sedang sehat, sedekah. Sedang takut miskin, sedekah. Sedang berharap kekayaan, sedekah. Allah akan berikan anugerah yang berlimpah, insya Allah. Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah. Istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah. Banyak sedikit, alhamdulillah. Nah, sedekah itu jangan lagi kita tanya pahalanya 700 kali lipat tak terhingga. Bukan sekedar itu. Sedekah adalah jalan untuk kita meraih husnul khotimah. Itu yang luar biasa. Karena kita pingin akhir hayat nanti husnul khotimah. Masya Allah. Nah, semua amalan tadi coba diulangi. Kalau ingin berkah 1400 hijrah pertama apa tadi? Bertaubat, banyak minta ampun. Yang kedua, menjaga kesabaran. Yang ketiga, menyambung silaturahmi. Yang keempat, mudah memaafkan. Yang kelima, bersedekah. 5 ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah. Jangan ada bilang susah, karena ucapan bisa menjadi doa. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita insya Allah jumpa di lain kesempatan. Insya Allah. Es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Kapan kita jumpa? Di lain kesempatan insya Allah.